I know that I messed up, but I promise I can make it right. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pemerintah Indonesia menyadari ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu modal penting dalam membangun suatu negara. Salah satu indikator kesungguhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah didirikannya lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian baik oleh pemerintah maupun swasta. Lembaga-lembaga IPTEK yang didirikan saat itu antara lain pemerintah RI juga mendirikan lembaga-lembaga penelitian baru sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga-lembaga penelitian itu antara lain 1. Badan Tenaga Atom Nasional. 2. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dan 5. Badan Standarisasi Nasional. Dampak revolusi teknologi bagi masyarakat Indonesia sangat terasa sejak abad ke-20, terutama ketika dunia memasuki era baru, era Perang Dunia dan perjuangan kemerdekaan di berbagai wilayah. Untuk mempermudah pembelajaran, bagian ini dibagi ke dalam 3 fase, yaitu masa perjuangan kemerdekaan, 2. Masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan masa mengisi kemerdekaan. 1. Masa perjuangan kemerdekaan. Surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi yang dipilih dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Oleh karena itu, di awal 1920 tercatat 400 penerbit hadir. Selain media cetak, radio pertama kali mengadakan siaran di Indonesia pada 16 Juni 1925. Ketika itu, siaran radio dimaksudkan untuk kepentingan penjajahan Belanda. Siaran radio dapat mempercepat hubungan antara negeri Belanda dengan daerah jajahnya. Seiring dengan masuknya radio ke Indonesia, secara perlahan muncul radio-radio berbahasa Indonesia. Pada mulanya, radio tersebut hanya untuk menyiarkan kesenian dan kebudayaan. Lama-kelamaan unsur politik masuk dalam siaran radio-radio itu. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu sudah diperhitungkan oleh pemimpin dan angkatan muda Indonesia yang selalu mendengarkan radio luar negeri sejak akhir Juli 1945 yang menyiarkan ultimatum tentara Sekutu yang pertama agar Jepang menyerah. Tersebut diulang pada 11 Agustus 1945 setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Baru pada 14 Agustus 1945, BBC menyiapkan secara pasti pernyataan penyerahan Jepang tanpa syarat melalui radio dan surat kabar. Penyebaran informasi seperti itu sangat penting terutama dalam rangka mewujudkan negara Indonesia merdeka. Masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau revolusi fisik. Berita kekalahan Jepang sampai ke telinga pemuda dan pejuang Indonesia melalui bantuan radio dan surat kabar. Kekalahan Jepang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda Indonesia. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia dan juga radio-radio lainnya di daerah sangat berjasa dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selama Agustus 1945, Angkasawan Indonesia, sebutan untuk penyiar radio, terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan dunia melalui radio milik Jepang.
Hosokan Rikyoko diambil alih oleh pemerintah RI dan diganti dengan nama Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Para pejuang radio terus berupaya mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pahit dan manisnya perjuangan angkasa mempertahankan kedaulatan itu menjadi sejarah panjang RRI hingga saat ini. 3. Masa mengisi kemerdekaan. Setelah Perang Kemerdekaan, surat kabar dan radio digunakan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan teknologi telekomunikasi dan media massa sebagai alat-alat pembangunan yang telah melegitimasi Orde Baru yang bertahan lebih dari 30 tahun. Pada masa Orde Baru, Televisi Republik Indonesia atau TVRI dan RRI dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. TVRI menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media. Dari uraian ini, jelas terlihat bahwa peran teknologi terutama pers dan telekomunikasi sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga masa reformasi selama abad ke-20.